Halo, sekarang saya akan membahas tentang 3ds Max, yaitu penggunaan objek. Di 3ds Max, kita mempunyai tiga bahan dasar utama, yaitu poly, mesh, dan nerve. Dan jika Anda perhatikan di standar primitif, di sini ada box, sphere, silinder, dan beberapa yang lain. Jika Anda aktif di box, lalu Anda membuat semacam ini. Jika Anda membuat segmen, menambahkan segmen, coba perhatikan di sini. Apa yang sebenarnya dibuat oleh 3ds Max? Di sini ada gambar semacam ini. Ini adalah mesh. Tipe semacam ini, pembentukan bahan semacam ini adalah mesh. Saya akan coba di sphere. Sama. Mesh. Tapi, jika saya memberikan yang namanya modifier, lalu di sini saya memberikan edit poly, apa yang terjadi? Saya sudah mempunyai struktur yang berbeda. Dan dengan struktur semacam ini, saya bisa merubah sesuatu yang berada di sini. Dengan mengaktifkan ini, saya bisa merubah ini. Tapi jika saya mematikan dan dan susunannya seperti ini, jika Anda mengedit di bagian sini, maka akan rusak. Dan di sini kita perlu memahami dari tipe-tipe bahan tersebut. Dan sama, jika di sini saya memberikan di modifier edit poly, maka dia akan menjadi polygon. Dan sekarang saya sudah mempunyai polygon 2 di sini. Semua adalah tipenya polygon. Dan jika saya memberikan lagi edit mesh, maka dia tetap tidak kembali karena di sini sudah kembali. Jika saya matikan di editable polynya, di sini saya kembali mempunyai mesh. Dan jika saya matikan, baru akan kelihatan seperti ini. Dan selanjutnya adalah nerve. Jika Anda masuk ke bagian spline, di sini ada nerve. Dan bagaimana kita bisa mengaktifkan nerve? Kita bisa menggunakan titik, klik, drag, hampir sama dengan line. Tapi bedanya di nerve, kita mempunyai banyak option. Jika kita mempunyai dua, saya mau mengcopy saya angkat di atasnya, lalu saya hilangkan dulu yang dua, klik kanan, hide selection. Sekarang saya hanya mempunyai garis dan saya menuju ke modifier, maka akan keluar menu yang berbeda. Menu nerve sangat banyak, dan di sini Anda harus menghafalkan fungsi-fungsi yang ada di sini jika Anda menggunakan nerve. Di sini saya mau menunjukkan contoh mungkin semacam ini. Klik dan saya pakai mungkin ini bukan juga.
di sini langsung memiliki semacam ini, dan jika saya memberikan material lalu saya aktifkan dua side dan mungkin pencahayaan saya atur sedemikian rupa dan saya pilih di bagian sini. Oke, di sini jika kita aktif di, saya sudah mempunyai semacam ini, dan oke, dan jika saya memberikan mungkin omni di, oke, saya perkecil semua, saya memberikan omni di belakang mungkin, dan jika saya taruh di sini, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan jika Anda perhatikan tadi, saya hanya menggunakan satu perintah untuk membuat objek semacam ini. Jika Anda membuat dari mesh atau dari poly, maka Anda butuh beberapa langkah untuk membuat semacam ini. Oke, mungkin sekian pengenalan tentang komponen dasar dari modeling. Dan yang terpenting di sini, silahkan Anda kalkulasi, silahkan Anda mencoba menentukan bahan dasar mana yang kira-kira cocok untuk Anda. Dan jika Anda sudah memutuskan hal tersebut, maka Anda hanya berlanjut ke pembuatan latihan pembuatan modeling. Semua benda, semua perangkat yang ada di sekitar Anda, silahkan coba dengan pilihan komponen dasar yang sudah Anda pilih barusan. Oke, sekian tutorial tentang pembahasan bahan dasar dari modeling di 3ds Max, dan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Salam.